bahwa orang yang percaya kepada Dia, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan diizinkan, dipermalukan. Saudara, bukan manusia yang menjamin, tapi sekali lagi ayat 11, kitab suci berkata, kitab suci adalah firman Tuhan. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Hari ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan dari alam yang sangat indah, yaitu Laukawar. Adapun topik yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah bahwa sebagai orang-orang percaya, kita tidak akan diizinkan Tuhan dipermalukan. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah kita dengar bersama dan yang telah memberkati kita bersama. Hari ini saudara masih
akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari alam yang indah ini, yaitu alam Lokawar. Dan topik kita masih dalam topik bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan orang-orang yang percaya kepada Dia dipermalukan. Di mana di video pertama kita sudah belajar dari teks firman Tuhan, yaitu Roma pasal 10 mulai ayat 11 sampai ayat 12. Di mana ayat 11 firman Tuhan berkata bahwa karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan di video pertama kita sudah belajar bahwa di ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Artinya Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan tidak membeda-bedakan. Yang membedakan orang itu adalah apakah dia orang percaya, apakah dia orang beriman atau tidak. Status bagi Tuhan tidak penting, tapi yang penting bagi Tuhan adalah iman orang itu. Dan saudara, bukan manusia yang menjamin, tapi sekali lagi ayat 11, kitab suci berkata, kitab suci adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan sendiri yang menjamin, firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa orang yang percaya kepada Dia, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan diizinkan, dipermalukan. Apa yang saudara hadapi dalam hidup saudara? Apa yang saudara alami dalam hidup saudara? Dari latar belakang mana saudara? Bagi Tuhan itu semua tidak penting. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah saudara orang percaya atau tidak? Yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah saudara orang beriman atau tidak? Karena kalau saudara orang percaya, kalau saudara orang beriman kepada Yesus Kristus, Dia yang menjamin bahwa Dia tidak akan izinkan saudara dipermalukan. Apapun yang saudara sedang hadapi, siapapun saudara, kalau saudara orang yang percaya, Dia menjamin saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Dan Dia tidak pilih kasih. Dan yang di video yang kedua ini, alasan kedua, Dia tidak akan izinkan orang yang percaya dipermalukan adalah, kita baca kembali ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Itu yang sudah kita bahas di video pertama, bahwa Dia tidak membeda-bedakan. Lalu yang kedua, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Apa maksud dari kalimat ini? Bahwa Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Dalam bahasa aslinya, Tuhan di sana adalah pakai kata kurios, yang menegaskan tentang kemahakuasaannya. Jadi yang ditekankan di sini adalah bahwa siapapun saudara, siapapun seseorang itu, kalau dia beriman dari latar belakang manapun dia, maka dia adalah Tuhan bagi orang itu. Artinya dia yang berotoritas, dia yang berkuasa. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Dialah yang menciptakan alam semesta. Dia yang menciptakan seruat semesta alam, Dia yang menciptakan saya dan saudara. Dan hari ini Dialah yang menjamin bahwa orang yang percaya kepada Dia tidak akan diizinkan dipermalukan. Hari ini Dia berkata, firman Allah berkata, kenapa? Karena Dia Allah bagi semua orang. Dia Tuhan bagi semua orang. Dia berkuasa dan Dia berotoritas bagi semua orang. Apa yang saudara hadapi hari ini? Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Apakah saudara percaya bahwa Dia berkuasa? Sebagai orang yang hidup dalam iman, apakah saudara percaya bahwa Dia berotoritas atas segala situasi? Apakah saudara percaya bahwa Dialah yang berkuasa atas alam semesta ini? Dengar saudara, Dialah yang menciptakan alam semesta, dan Dia berkata bahwa Dia adalah Tuhan bagi orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Dan kalau engkau hidup dalam iman, Dia tidak akan izinkan kau dipermalukan, karena Dia adalah Tuhan yang berotoritas atas hidupmu. Dia yang berkuasa atas hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, sesulit apapun, seberat apapun, sesukar apapun, semustahil apapun. Firman Allah menjamin bahwa Dia tidak akan izinkan saudara dipermalukan, karena Dia berkuasa. Kalau manusia yang menjamin, kuasa manusia terbatas, otoritas manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas. Tapi kalau Tuhan yang berkata bahwa Dia adalah Tuhan bagi saudara, dan Dia tidak akan izinkan saudara dipermalukan, itu jaminan yang kokoh saudara. Itu sebabnya saat ini, mari pegang firman Tuhan. Hiduplah dalam iman, hiduplah dalam kepercayaan. Karena kalau saudara hidup dalam iman, barang siapa percaya kepada Dia, firman-Nya menjamin tidak akan dipermalukan. Kenapa saudara? Karena Dia adalah Tuhan yang berotoritas atas hidup saudara. Segala sesuatu ada dalam tangan-Nya, segala sesuatu ada dalam kuasa-Nya, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jalani hidup saudara dalam iman, maka Dia akan berkuasa, bertindak, berkarya dalam hidup saudara, dan tidak akan izinkan saudara dipermalukan apapun situasi hidup saudara saat ini, dan siapapun saudara. Mari jalani hidup dalam iman. Tuhan akan berkuasa atas
perjalanan kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami juga kembali telah merenungkan firman-Mu. Bahwa kami, jika kami hidup dalam iman, firman-Mu menjamin kami tidak akan diizinkan dipermalukan. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berotoritas. Karena firman-Mu berkata bahwa Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Artinya Engkau berotoritas dan berkuasa. Kami mau jalani hidup kami dalam iman. Engkau Allah yang menjamin hidup kami. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.